ibadah haji dan kurban. Ini penanya spidolnya mau enggak? Ibadah haji dan kurban. Karena bentar lagi kita akan bukan menghadapi sih sebenarnya, besok kita akan merayakan Idul Adha atau Lebaran Idul Adha ya. Jadi pas banget nih materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Oke, bisa dibuka sama-sama. Langsung ya ke materi yang pertama, yaitu ibadah haji. Bisa dilihat di bukunya. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab hajja yahujju, yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Adapun secara istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Karena sebetulnya pasti sudah pada tahu kan, kalau haji itu adalah termasuk rukun iman, rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima berbunyi haji bagi yang mampu. Di sini dalil perintah melaksanakan ibadah haji terdapat dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya? Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu pada Quran surah Ali Imran ayat 97. Yang kedua, syarat wajib haji. Haji itu ada syaratnya dan harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat itu, ibadah hajinya tidak terhitung ibadah haji. Syarat wajib merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat wajib haji adalah berikut. Yang pertama, Islam. Orang ibadah haji itu harus beragama Islam. Kalau enggak Islam, ya ngapain haji? Dia bukan termasuk orang yang harus menunaikan ibadah haji. Nih, Islam itu wajib, bahkan tidak sah hajinya orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau haji, dia mau ke Ka'bah, mau di Madinah, dia melaksanakan ibadah haji, ya nggak sah. Dia orang kafir kan ngapain? Yang kedua yaitu balik. Anak-anak yang belum balik, tahu nggak tanda-tanda balik? Iya, yang perempuan sudah haid ini kita ambil garis besarnya aja. Yang perempuan sudah haid dan yang laki-laki sudah sunat, itu yang dinamakan sudah balik. Kalau belum bisa haji, ya kalian bisa ke sana, tapi ibadah haji kalian tidak terpenuhi gitu loh. Kalian belum haji sama aja, belum haji karena kalian belum balik. Yang ketiga, berakal. Berakal itu apa? Berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Siapa yang nggak berakal? Orang gila. Orang gila emang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka taunya bersenang-senang aja jalan-jalan di jalan, ya kan? Yang keempat, merdeka atau bukan seorang budak. Kalian tahu budak kan? Budak itu kalau zaman Rasulullah itu seseorang yang
budak. Jadi kita harus merdeka, kita harus bisa punya penghasilan sendiri, kita bukan suruhan orang yang tidak dibayar. Jadi kita bisa memenuhi syarat haji. Yang kelima, mampu menjalankan, karena haji itu kan banyak, ada yang tawaf, ada yang di Mina, ada yang kesana kemari, jalan ratusan kilometer. Itu harus kuat dan harus apa? Harus memenuhi semuanya, mau syarat, mau rukun, mau wajib, dan uang. Dan yang ketiga, wajib haji. Wajib haji merupakan hal-hal yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan menyebabkan jemaah haji harus membayar dam. Dam itu apa? Dam itu denda. Wajib haji yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit atau menginap dan bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Perjalanan mulai dari Arafah ke Mina. Jadi dari Arafah ke Mina itu melewati Musdalifah. Di tanggal 9 Dzulhijjah, atau tepatnya itu besok kita takbiran. Kita itu bermalam di Musdalifah ini. Kita memanjatkan doa, berzikir, nah itu. Yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi kan ini tadi dari Arafah ke Mina, ini Musdalifah, di sini Mina. Nah, dari mabit atau bermalam di Arafah langsung kita 3 hari bermalam di Mina. Nah, 3 hari ini 11, 12, 13 yaitu hari kedua Lebaran, hari ketiga sama hari keempat Lebaran itu kita dilarang puasa karena itu termasuk hari tasyrik. Yang keempat, melempar jumroh menggunakan kerikil sebanyak 7 butir. Jumroh itu apa? Jumroh itu ada 3. Jadi masing-masing jumrohnya dilempari sama batu kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Melempar jumroh. Yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada itu apa? Tawaf wada itu tawaf terakhir atau tawaf perpisahan. Jadi kita tawaf di Ka'bah itu kayak ini terakhir kita tawaf, ini terakhirnya. Di terakhir kita tawaf, setelah menjalankan semuanya kita kembali lagi ke Ka'bah, kita tawaf, dan itu terakhir kali tawaf. Habis itu kita pulang ke Indonesia. Yang keenam, meninggalkan segala larangan haji. Ada larangan-larangannya, nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilakukan, karena nanti membayar denda. Yang keempat, rukun haji. Rukun haji yang tidak dikerjakan mengakibatkan hajinya tidak sah sehingga harus diulangi lagi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau tahun ini rukun hajinya tidak terlaksana, bisa jadi, ya nggak bisa jadi, harus tahun depannya lagi, sampai kita baru meninggal. Nah, itu kita harus haji lagi, karena haji yang kemarin nggak sah. Apa aja sih rukun Islam? Rukun haji yang pertama, ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian laki-laki terdiri atas 2 lembar kain yang tidak berjahit, 1 kain untuk penutup pinggang ke bawah, disarungkan pakai sarung yang kayak jarit gitu, dan 1 kain untuk selendang. Sedangkan pakaian perempuan menutupi semua auratnya kecuali muka dan telapak tangannya. Dengan laki-laki pernah kali lihat orang haji yang laki-laki cuma pakai kayak sarung, terus pakai selendang menutup kayak ini. Kalau yang perempuan kayak pakai mukena. Jadi semuanya ketutup kecuali tangan sama muka. Ya bisa dikatakan menutup aurat lah. Auratnya laki-laki kan sini sampai sini. Kalau perempuan kan semuanya kecuali ini sama ini. Mengucapkan lafaz niat haji yaitu labbaik Allahumma hajjah
yang artinya aku sambut panggilan ya Allah untuk berhaji, atau bacanya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, artinya aku niat haji dengan beriman karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf secara bahasanya berhenti, sedangkan secara istilah berhenti dengan niat ibadah sambil berzikir kepada Allah mulai tergelincirnya matahari atau zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu fajar menjelang subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun maksud dari wukuf di Arafah yaitu berdiam atau hadir di padang Arafah waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Itu tadi udah dikasih tahu nih mabit di Mina, mabit di Musdalifah, yaitu kan dari Arafah ke Mina. Nah di Arafah ini ngapain? Ya ini di Arafah itu wukuf, kita berzikir, kita berdiam. Kita zikir, kita berdiam. Nanti dari perjalanan dari Arafah ke mau ke Mina, kita mabit dulu di Musdalifah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi ini Ka'bah, kita maju. Gitu. Ya kan? Kan pernah itu kan apa? Manasik haji waktu TK tuh. Kita tawafnya itu Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Jadi kita madep karena ini Ka'bah, kita jalan. Dengan hitungan yang dimulai dari Hajar Aswad, tawaf yang diwajibkan dalam ibadah haji adalah tawaf ifadah. Ada macam-macam tawaf ada sebagai berikut. Tawaf itu ada 6. Yang pertama tawaf qudum, yaitu tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru sampai di Mekah. Jadi waktu dari pesawat nih ke hotel terus kita langsung tawaf. Itu namanya tawaf qudum atau tawaf selamat datang. Yang kedua tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun dalam ibadah haji dan umroh. Jadi tawaf ifadah itu yang wajib. Yang pertama tadi tawaf yang nggak wajib banget, tapi ya tawaf kayak tawaf selamat datang, tawaf permulaan. Kalau yang tawaf ifadah ini tawaf yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalian harus tawaf pada waktu itu gitu. Yang ketiga tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan meninggalkan tanah suci Mekah. Yang tadi ada di wajib haji, tawaf wada. Itu dia bukan rukun haji tapi wajib haji. Yang keempat tawaf tahallul, yaitu tawaf yang menghalalkan barang yang haram karena ihram. Yang kelima tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan menggunakan alat haji. Tawaf nazar hukumnya wajib dilakukan jika yang dilazimkan sudah terwujud. Kalau nazar, nanti kalau misalkan aku kayak gini, aku mau haji, aku mau tawaf, aku mau ke tanah suci, itu wajib berarti itu namanya tawaf nazar. Yang kelima tawaf sunnah, tawaf yang ada kesempatan atau ikat yang mengerjakan di luar rukun wajib haji. Maksudnya kayak misalkan udah kamu kerjakan semua rukunnya, wajibnya, syaratnya, tuntutan hajinya. Tapi kalau lagi istirahat nih, lagi ke apa-ngapain, biasanya kan orang-orang beli oleh-oleh kesana kesini. Nah kalian boleh tuh tawaf sunnah malahan kan gitu, meluang waktu luang. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Ketentuan sa'i dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai. Tahallul ada 2 macam sebagai berikut. Yang pertama tahallul awal. Tahallul mencukur, jadi kayak gitu aja. Tapi kebanyakan orang pulang haji gundul-gundul ya. Tahallul yang pertama itu awal, yaitu bila seseorang telah selesai melempar jumrah Aqobah dan mencukur rambut. Jadi setelah lewat jumrah mereka cukur. Yang kedua tahallul tsani, yaitu tahallul kedua. Yaitu bila seseorang telah mengerjakan ketiga hal, yaitu melempar jumrah Aqobah, mencukur, dan tawaf ibadah. Jadi kalau udah melempar jumrah terus cukur kan tadi
Terus ifadah itu tawaf yang wajib tadi, terus cukur lagi karena tawaf ifadah merupakan tahallul tsani bagi yang berihram. Kepantas kalau laki-laki haji pasti gundul karena tawaf tsani itu cuma untuk laki-laki. Yang keenam tertib. Maksud tertib adalah menunaikan rukun haji tersebut, artinya harus berurutan dari niat, wukuf, tawaf, sa'y dan tahallul. Jadi dari keenam ini tuh harus kelima ini harus urut. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, keempat, kelima harus urut. Tertib. 5. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Adapun hikmah dan manfaat menunaikan ibadah haji sebagai berikut. Tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dong, karena apa? Ibadah haji kan rukun Islam yang kelima. Siapa sih yang nggak mau menjalankan rukun Islam yang kelima? Kita udah syahadat, kita udah sholat, kita udah zakat, kita udah puasa. Wajib dong, kita juga mau dong haji. Yang kedua, mengenal tempat-tempat bersejarah. Di sana ada makam Nabi, ada sumur air Zam-Zam, ada Hajar Aswad, dan lagi lah. Yang ketiga, wujud persatuan umat manusia. Kenapa kok wujud persatuan umat manusia? Karena dari negara manapun, dari ujung barat, utara, selatan, berkumpul jadi satu. Maupun hitam, kulit putih. Yang ini namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, mempertebar iman dan takwa kepada Allah. Yang kelima, menstabilkan fisik dan mental. Kenapa kok menstabilkan fisik dan mental? Kita tawaf itu 7 keliling, kita ini, kita itu, kebanyakan jalan kaki, ya kan? Naik bus, mungkin cuma beberapa dari sini sampai sana. Selebihnya kita jalan kaki, kita tawaf muter-muter Ka'bah itu jalan kaki. Mentalnya kita di negeri orang, belum kalau hilang, belum makan, kalau belum pipis biasanya antri. Yang keenam, menumbuhkan semangat berkorban baik harta, jiwa, tenaga serta waktu. Harta mahal, jiwa kita, tenaga yaitu tadi kita harus kuat, serta waktu kita harus waktunya kan nggak sebentar. Kita juga harus meluangkan waktu kita karena kita sudah punya uang, kita daftar haji. Nah, waktu ke mananya, ke umrohnya, ke hajinya, kita menyempatkan waktunya itu kan. Yang kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Yang pertama, pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekatkan diri. Maksud dari mendekatkan diri adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kurban secara bahasa ini berlaku umum karena kurban di sini bisa dilakukan dengan apa saja asalkan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Adapun pengertian kurban menurut istilah fikih adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Nahar atau Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga dikenal dengan istilah lain yaitu udhiyah. Perintah untuk melaksanakan kurban disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka laksanakanlah sholat para Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1:8. Ayat 2. Maksudnya apa sih kurban itu kan? Kalau harusnya itu wajib ya, kita harus berkurban dalam bentuk apapun. Yang kedua, hukum melaksanakan kurban. Menurut mayoritas ulama, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun kurban merupakan ibadah sunnah bagi kita, tetapi pelaksanaannya akan mendatangkan banyak pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menjalankan ibadah kurban hanya dibebankan kepada Rasulullah SAW. Orang Islam yang sebenarnya mampu untuk berkurban tapi ia tidak melakukannya, maka ia dianggap sebagai orang yang tercela. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kurban sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Artinya dari
Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekatkan ke lapangan hati dan tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Yang ketiga, syarat kurban. Jadi kurban itu wajib bagi orang yang mampu, tapi sunnah bagi orang semua yang tidak mampu. Jadi kalau mampu, kamu punya uang 3 juta buat beli wedus, buat beli domba, buat beli kambing, kurban wajib itu. Yang ketiga, syarat kurban. Syarat hukum umat Islam yang akan berkurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam harus ya, Islam itu harus ya kan. Yang kedua, memiliki akal yang sehat. Yang ketiga, memasuki usia balik. Yang keempat, mampu, yaitu memiliki kecukupan dalam hal materi. Yang keempat, syarat hewan kurban. Tidak semua hewan dapat dijadikan hewan kurban. Hewan yang dapat dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu kambing, kerbau, domba, dan unta. Adapun ketentuan hewan kurban yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya gemuk dan berlemak, tidak sakit-sakitan, tidak buta matanya, tidak pincang kakinya, tidak putus tanduknya, tidak sobek telinganya, tidak putus ekornya, tidak dalam keadaan hamil. Jadi harus sempurna. Yang kedua, telah cukup umur. Adapun ketentuan umur hewan kurban sebagai berikut. Kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri yang disebut dahar. Jadi kalau kambing kalau kambing cempe nggak boleh, harus umur 1 tahun lebih, atau bahasanya gigi susunya harus berganti. Yang kedua, kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut emas. Yang ketiga, sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Pedet nggak boleh, jadi harus sapi-sapi yang udah umur 2 tahunan lebih. Unta umur 5 tahun yang disebut idil, jadi 5 lebih tua. Kalau kambing 1 tahun 2 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau unta 5 tahun. 5 orang yang berhak mendapatkan hewan kurban. Apa sih maksudnya? Orang-orang yang berhak mendapatkan daging kurban yang habis disembelih tadi. Ketentuan pembagian hewan kurban adalah 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kaum kerabat, dan 1/3 untuk dikonsumsi sendiri. Jadi 1/3 dibagiin ke kaum miskin, 1/3 lagi untuk dulur-dulurnya yang korban, dan 1/3 lagi untuk yang berkorban. Hal itu didasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Wa yut'imu ahla baiti thuluth wa yut'imu faqra'u jirani thuluth wa tasaddaqa 'ala su'ali bithulat. Artinya beliau memberi makan untuk keluarganya 1/3, untuk orang kafir dari tetangganya 1/3, dan disediakan kepada orang yang meminta 1/3. Jadi yang minta nggak apa-apa minta. Yang keenam, hikmah berkurban. Hikmah berkurban. Adapun hikmah dari pelaksanaan kurban sebagai berikut: mengajarkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah SWT, menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah, mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah, merajut kejadian akhlak antar sesama. Karena kan kalau kita menyembelih hewan kurban, waktu kita motong-motong kurban, kita kan sama-sama ya kan, itu mengakhlakkan kita lagi. Ayo kita sama-sama motong-motong hewan kurban dan dibagiin. Kalian senang kan kalau bagi-bagiin hewan kurban gitu? Assalamualaikum, bagi